Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Ulum Laras. Teman-teman apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selalu dilancarkan rezekinya dan selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ketemu lagi di bulan Oktober ya teman-teman, dan ini saatnya untuk budgeting di bulan Oktober juga ya tentunya. Dan alhamdulillah ini aku mau share lagi ke teman-teman tentang budgeting ala-ala aku gitu ya teman-teman tentunya. Dan seperti biasa sebelum memulai budgeting di bulan Oktober ini, aku mau mengevaluasi dulu budgeting di bulan kemarin yaitu bulan September. Mudah-mudahan kita semua tetap konsisten melakukan budgeting ya teman-teman, khususnya tuh buat aku karena aku jujur masih pemula banget tentang masalah budgeting keuangan ini. Tapi di sini aku juga pengen keuangan keluarga aku itu jadi lebih baik gitu ya teman-teman. Walaupun ini juga membutuhkan effort yang lumayan banget ya menurut aku teman-teman, tapi di sini aku harus tetap semangat biar keuangan aku itu lebih baik dan lebih baik lagi. Lanjut ya, ini aku mau bongkar dulu dompet disiplin aku, dan kemarin tuh alhamdulillah masih ada uang sisa di beberapa pos yang kemarin aku anggarin gitu ya teman-teman, tapi nggak semuanya ada sisa juga. Tapi alhamdulillah di belanja mingguan ini setiap minggunya tuh masih ada sisa gitu walaupun enggak banyak ya. Paling banyak itu di minggu pertama, karena minggu pertama kemarin itu aku makannya jarang banget beli ayam sama ikan gitu, karena emang lagi mood masaknya itu kayak tahu tempe terus sayur-sayuran gitu kan ya. Jadi kalau belanja mingguan itu nggak nentu juga sih bakal ada lebih atau enggak gitu ya teman-teman, karena tergantung kita mau masaknya apa. Dan alhamdulillah di belanja mingguan ini ada lebih 95.000 ya teman-teman, dan untuk operasional Pak suami udah pasti habis. Dan untuk token listrik alhamdulillah ini ada lebih ya teman-teman, 55.000. Nggak tahu kenapa mungkin bulan ini aku agak berhemat sedikit gitu ya. Tapi untuk pemakaian sih kayaknya nggak ada yang aku kurangin, sama seperti biasa, tapi nggak tahu kenapa ini ya masih ada sisa gitu. Terus ini untuk hiburan, seperti yang aku bilang pada awal budgeting, untuk bulan-bulan ini tuh aku lagi pengen yang kayak berhemat gitu ya teman-teman, walaupun faktanya masih jajan-jajan juga. Tapi di sini aku mengalihkan aja yang biasanya kayak makan di mall, di sini aku alihkan kayak mending beli pecel ayam aja gitu di pinggir jalan kayak gitu loh. Jadi lumayan menghemat ya, tapi aku tetap bisa makan di luar juga. Jadi di sini intinya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita ya teman-teman. Jangan sampai pas akhir bulan itu malah boncos gitu ya. Jadi usahakan menggunakan uang sesuai dengan pos yang sudah kita anggarkan. Nah ini ya teman-teman, sisa dari dompet disiplin aku yang udah aku keluarin itu ada di belanja mingguan, alhamdulillah ada 95.000. Terus di token listrik itu 55.000. Terus tadi di SPP-nya Mas Manaf ya masih ada sisa 5.000 karena memang kemarin aku lebihin gitu ya teman-teman. Terus di pos hiburan ini masih ada sisa 110.000. Alhamdulillah ya, hasil aku menahan untuk jajan yang aneh-aneh gitu ya. Dan untuk sisa uang di bulan September ini ada 270.000. Alhamdulillah. Dan ini rencananya mau aku bikin sinking funds ya teman-teman. Jadi nggak akan aku masukkan ke anggaran di bulan berikutnya. Jadi aku anggap uang ini itu sebagai bonus ya teman-teman, dan hangus, nggak akan aku masukin lagi ke anggaran berikutnya. Jadi tujuannya juga kita biar bisa lebih semangat lagi buat berhemat ya teman-teman. Jadi apa yang kita udah rencanakan untuk buat sinking funds itu biar segera terwujud. Nah ini rencananya aku mau buat nabung logam mulia. Aku mulai dengan nominal yang kecil terlebih dahulu gitu ya, karena aku juga gak mau muluk-muluk. Aku mau menyesuaikan dulu dengan kemampuan aku gitu ya. Jadi aku memulai dengan nominal yang 1 gram dan yang 2 gram. Kenapa sih nggak langsung yang 5 gram gitu? Karena menurut aku itu tuh terlalu besar, takutnya itu bakalan lama tercapainya gitu ya. Makanya aku memilih nominal yang terkecil terlebih dahulu. Jadi biar cepet gitu terwujudnya. Karena kan nanti kalau misal udah kebeli barangnya gitu kan kita jadi tambah semangat lagi gitu ya buat sinking funds-nya.
Dan untuk logam mulia yang 1 gram ini aku masukkan dengan nominal yang 50 ribuan. Ini tuh aku udah bikin 20 kolom ya teman-teman. Dan nanti kalau misal penuh itu tuh bakalan dapat 1 juta rupiah. Nggak tahu ya nanti untuk harga logam mulianya itu berapa, karena kan untuk setiap bulannya itu bahkan setiap harinya itu harganya nggak sama ya. Jadi untuk kira-kira itu segitu aja dulu. Terus untuk yang 2 gramnya ini aku masukkan dengan pecahan yang 100 ribu. Dan ini aku juga nggak terlalu memaksa banget ya teman-teman. Yang penting kebutuhan sehari-hari itu terpenuhi terlebih dahulu ya. Jadi jangan terlalu pelit juga untuk kebutuhan sehari-hari ya. Yang penting kebutuhan buat dapur itu tercukupi dulu gitu deh. Terus ini untuk uang sisa aku pisahin juga di pos uang sisa ya. Kenapa nggak aku tuker aja sih ke pecahan 50 ribu gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, takutnya tuh ini aku pengen beli daster atau beli perintilan-perintilan gitu. Jadi aku nanti bisa ngambil dari uang sisa itu ya teman-teman. Tapi ya kalau bisa jangan diambil terlebih dahulu deh sebelum uangnya banyak gitu ya. Karena ini aku juga mulai awal lagi ya untuk nabung dan untuk sinking funds-nya teman-teman. Karena sebelumnya aku juga udah sinking funds uang pecahan 20 ribu dan 10 ribu, walaupun kemarin yang 10 ribu itu belum penuh tapi udah aku ambil lah teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting aku tuh sekarang udah nggak punya cicilan gitu ya. Dan sekarang semangat lagi, nabung lagi dari awal lagi dan mulai sinking funds lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa lancar sampai semua terpenuhi. Dan ini lanjut ya, aku memulai budgeting di bulan Oktober ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang suaminya kerja di pabrik kayak aku udah gajian dari akhir bulan kemarin ya teman-teman. Tapi ini aku baru sempet bikin sekarang untuk budgetingnya ya. Jadi nggak apa-apa karena ini kan juga masih awal-awal bulan juga, belum pertengahan. Jadi mulai di bulan Oktober ini aku nggak nulis seluruh pendapatan Pak suami ya teman-teman. Jadi aku hanya menulis uang yang hanya mau aku gunakan aja gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena untuk kayak rumah, terus orang tua, tabungan lebaran itu tuh biasanya langsung ditransfer gitu ya teman-teman. Makanya nggak aku mau cantumin di sini. Jadi aku mau bikin anggaran sesuai yang ada di dompet disiplin aja kayak gitu. Dan di sini juga kita nggak bisa banding-bandingin ya untuk kebutuhan kita dengan orang lain ya teman-teman, karena kan setiap rumah tangga itu pasti kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan dilihat juga seberapa besar nominal uang yang kita dapat ya teman-teman, tapi bagaimana caranya kita bisa mengelola uang tersebut, karena gaji besar pun belum tentu kita bisa nabung ya teman-teman. Karena biasanya yang sudah-sudah itu semakin besar pendapatan kita itu, maka semakin besar juga keinginan kita. Maka dari itu penting banget gitu ya di sini kita tuh menahan keinginan kita. Walaupun pasti prakteknya itu bakalan sulit banget ya teman-teman, tapi balik lagi kita ingat tujuan untuk budgeting itu untuk apa begitu. Dan untuk anggaran bulanan yang aku kelola yaitu Rp3.700.000, dan untuk pendapatan aku sendiri itu karena kan nggak menentu ya teman-teman, karena untuk ngewarung itu kan nggak selalu rame gitu ya, tapi alhamdulillah bisa buat tambahan uang jajan dan tabungan sedikit-sedikit itulah ya. Jadi selain dari pendapatan Pak suami, aku juga ada pemasukan sendiri dari hasil warung. Dan untuk pos-posnya juga nggak banyak berubah, masih sama kayak seperti bulan yang kemarin. Cuman karena kemarin itu kan ada emang kebutuhan dadakan gitu ya, kayak ganti ban mobil. Karena itu kan emang benar-benar nggak terencana gitu ya. Makanya kemarin itu langsung ngambil dari uang gaji Pak suami gitu. Makanya bulan kemarin itu benar-benar habis untuk kebutuhan sebulan ya, karena memang benar-benar nggak terduga banget untuk pengeluarannya. Di sini juga nggak ada perubahan banyak, cuman untuk belanja mingguan ini aku memang request sama Pak suami minta ditambahin karena mengingat kebutuhan sehari-hari itu makin hari makin naik ya harganya, makanya aku minta ditambahin dari yang bulan kemarin 1 juta dan bulan ini itu jadi 1.200.000, jadi naik 200.000. Dan di sini seperti biasa untuk sedekah 100.000, untuk belanja bulanan 150.000, dan untuk yang lainnya sih sama aja ya, kayak
seperti bulan kemarin, nggak ada perubahan. Paling aku tambahin juga di pembayaran air pam, karena aku takutnya bulan ini tuh minus lagi, jadi aku tambahin yang tadinya 110.000 jadi 120.000 gitu ya, takutnya tuh minus lagi gitu, jadi buat jaga-jaga aja. Terus ini ada tambahan juga untuk iuran RT. Kalau biasanya itu aku ngambil di dana tak terduga ya untuk iuran RT, kan aku tuh suka lupa gitu untuk menganggarinnya ya, makanya setiap bulan itu aku pasti ngambilnya dari dana tak terduga karena selalu lupa gitu teman-teman. Dan di sini aku anggarin 40.000 karena memang iurannya itu segitu, itu tuh untuk iuran sampah dan satpam gitu ya. Oke, dan lanjut ini aku mau masukin uangnya ke dompet disiplin sesuai dengan posnya masing-masing ya, sesuai dengan anggarannya juga. Alhamdulillah ya kalau udah budgeting kayak gini tuh berasa lega gitu ya teman-teman, karena uangnya udah dibagi-bagi gitu ya, udah diatur sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan terus semangat dan selalu konsisten menggunakan uangnya sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Awal-awal budgeting aku juga kurang nyaman sebenarnya ya teman-teman, karena memang kebiasaan dari dulu tuh nggak pernah memisahkan uang seperti ini ya teman-teman, jadi berasa ribet aja gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ini tuh menjadi habit dan kebiasaan, jadi malah kalau belum budgeting dan masukin uang ke dompet disiplin ini malah kayak ada yang kurang gitu ya, dan kayak nggak bisa belanja gitu kalau misal dompetnya belum diisi ya. Tapi ketika dompetnya udah diisi, udah penuh kayak gini, jadi tambah semangat gitu mau belanjanya, jadi kayak berasa punya uang aja gitu loh. Tapi jangan sampai juga kalap di awal-awal bulan seperti ini ya teman-teman, jadi mentang-mentang dompetnya masih penuh kita bisa belanja seenaknya gitu ya, malah nanti takutnya boncos gitu di akhir bulan. Jadi gunakan uangnya dengan sebijak mungkin dan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan ya, jadi biar bisa aman sampai akhir bulan. Nah ini udah selesai aku masukin uangnya dan untuk budgetingnya juga. Alhamdulillah ya udah selesai budgeting kali ini. Terima kasih yang udah nonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga kalau misal teman-teman suka dengan video-video aku ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.